Sebutkan nama mereka. Nama mereka? Beritahukan kepada kami nama mereka. Diam! Kamu akan menyebutnya, hanya butuh waktu. Wurmbrand, mengalahlah, hidupmu sekarang milikku. Ya. Hidupku bukan milikku lagi. Betul. Itu betul. Aku milik Kristus. Mie, porcine, mie! Arder! Namaku Richard Wurmbrand. Aku besar di keluarga tanpa agama. Masa kecilku penuh kepahitan. Saat aku berumur 14 tahun, aku ateis layaknya kamu komunis saat ini. Tetapi aku mendapat rahmat untuk menjadi salah satu pilihan Tuhan untuk alasan yang tidak dapat aku mengerti. Alasan ini tidak ada hubungannya dengan karakterku, karena dahulu karakterku begitu buruk. Tetapi sejak hari pertama pertobatanku, saya rindu untuk bersaksi kepada orang Rusia. Orang Rusia dari masa kanak-kanaknya dibesarkan dalam paham ateisme. Saya berjanji pada Tuhan bahwa saya akan mendedikasikan hidupku bagi mereka, mengembalikan identitas dan iman mereka pada Kristus. Berawal pada 23 Agustus 1944, 1 juta pasukan Rusia memasuki negaraku. Para komunis mengambil kekuasaan, lalu mimpi buruk itu dimulai. Ateisme menjadi agama resmi negara. Memberitakan tentang Kristus secara publik menjadi alasan yang cukup kuat untuk penangkapan dan penyiksaan. Mata-mata ada di mana-mana. Para pemimpin gereja hanya memiliki pilihan antara mendaftar jadi tentara Soviet atau masuk penjara. Para komunis sangat lihai merayu gereja, dan pimpinannya dengan mudahnya tertipu. Mereka mengadakan kongres aliran gereja untuk semua majelis, pendeta, dan para rabi. Joseph Stalin diangkat sebagai pelindung kehormatan. Seiring berjalannya Rumania menuju perkembangan yang tidak bisa dihindari, kita bisa mengikut sertakan nama-nama ini dalam jajaran nabi-nabi besar sejarah. Darwin, Nietzsche, Hegel, dan tentunya Marx. Kongres ini disiarkan ke seluruh negara. Tujuannya adalah untuk meyakinkan rakyat bahwa kaum komunis hendak bekerja sama secara penuh dengan gereja-gereja. Aku dan istriku Sabina menyaksikan para pemimpin agama satu persatu naik ke podium untuk menyampaikan dukungan dan kesetiaan gereja pada para komunis. Hal ini sama seperti yang telah terjadi di Rusia. Pemerintahan baru Rumania ini mendukung setiap keyakinan, apapun itu. Mereka bahkan akan meningkatkan gaji para pendeta. Lenin membela gereja sampai dia berkuasa. Kemudian puluhan ribu orang Kristen mati dalam kamp tawanan. Ini suatu kegilaan. Mereka meludahi wajah Kristus. Apakah kamu tidak akan membereskan penghinaan ini? Partidului Comunist sunt binevenite. Este exact ceea ce Dumnezeul nostru consideră că trebuie făcut în aceste zile ale noastre.
Kamu tahu jika aku angkat bicara sekarang, kamu akan kehilangan suamimu. Calea pe care ne-o indică și pe care a mers Marele Partid Bolșevic, Aku tidak perlu seorang suami yang pengecut. conducător Iosif Vissarionovici Stalin, este calea pe care și noi cu toții trebuie să o străbatem. Este calea colectivizării, calea electrificării, calea industrializării țării noastre. Permisi, mohon maaf, boleh saya berbicara? Ajukan kartu seperti lainnya dan tunggu giliranmu. Ya, atau saya bisa turun sekarang? Apakah kamu kenal pria ini? Ya, dia Richard Wurmbrand, pendeta Lutheran. Dia cukup terpandang. Wurmbrand. Dia tidak akan menimbulkan masalah, kan? Tidak. Dukungan dari pria dengan kedudukannya dapat sangat membantu. Dan berikutnya kita akan mendengar dari Pastor Richard Wurmbrand Lutheran yang mewakili Gereja Misi Swedia dan Dewan Gereja Dunia. Teman-temanku, hari ini kita berkumpul sebagai imamat kudus Allah untuk memuliakan nama Kristus, bukan partai komunis. Komunisme telah memartirkan saudara-saudara kita. Bagaimana mungkin hal ini dapat dipuji? Tugas kita bukan untuk mendukung kekuatan dunia. Tugas kita adalah untuk memuliakan Tuhan Sang Pencipta, memuliakan Kristus Sang Penyelamat yang telah mati untuk kita di kayu salib. Wurmbrand hak Anda Yesus bicara telah ditarik. Yesus dicaci maki oleh mereka yang menyiksanya. Wurmbrand, Lakukan mujizat yang lain. Kamu menyelamatkan orang lain tapi tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Cukup. Mujizatnya adalah matikan mikrofonnya. Mujizatnya adalah matikan mikrofonnya. Dia memandang mereka. Cukup. Dia memandang mereka dengan kasih. Yesus memandang mereka dengan kasih. matikan mikrofonnya. Dengan kasih. Itulah mujizatnya. Sungguh Yesus adalah seorang penyelamat. Matikan mikrofonnya. Dan jangan nyalakan lagi. Gereja-gereja kami harus menghadapi sebuah realita baru. Orang Rusia sudah tiba dan mereka tidak akan pergi. Gereja yang terdaftar sudah tidak lagi aman, tetapi kami tetap mau membagikan kasih Kristus kepada teman-teman Romania kami dan kepada prajurit Rusia yang menduduki Romania. Bahkan anakku Mihai dan teman-temannya ikut terlibat. Mereka berhasil belajar sedikit kata-kata Rusia. Permen karet. Permen karet. Permen karet. Permen karet. Sana pergi pengemis kecil, dasar gipsi. Ayolah, ayolah. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkatimu. Puterea lui Dumnezeu, despre înțelepciunea lui Dumnezeu. Kamu dapat permen karet dari para aparat. Lagi. Apa kamu memberi berkat pada mereka? Dan sebuah bunga. Bapa kami,
Kiranya Engkau memberkati para petugas melalui kasih anak-anak. Amin. Seiring berjalannya waktu, para komunis memperkuat cengkraman mereka lebih lagi. Alkitab dicekal. Setiap gereja diawasi. Dan semua orang mengawasi. Kaum komunis tahu bahwa iman kepada Tuhan adalah satu-satunya perlawanan yang tersisa. Haideți. Haide. Închizi ușa? Da? Da. Sabina a venit. Sebagai anggota tubuh Kristus, kami berkomitmen untuk membantu bahkan para komunis untuk datang pada terang Kristus. Stai că începe cu Marx aici. Pagina pe pagina albă. Da. Nu? Da. Sungguh cerdik. Sangat cerdik. Marx di sampulnya, Yesus di dalam halaman bukunya. Mungkin seharusnya kamu menjadi seorang politikus. Tuhan tidak akan menghakimi kita berdasarkan seberapa kuat kita bertahan, tetapi seberapa banyak kita mengasihi. Kami begitu mengasihi orang Rusia, sehingga kami mempertaruhkan segalanya untuk menyampaikan Injil pada mereka. Saya fasih bicara dalam bahasa Rusia, dan bagiku berkhotbah kepada orang Rusia bagaikan surga di dunia. Orang-orang Rusia sangat menyukai jam tangan. Mereka mencurinya dari siapapun. Mereka tidak pernah memiliki jam tangan sebelumnya, dan sekarang mereka terobsesi. Seorang Rumania yang ingin memiliki jam tangan harus pergi ke barak tentara Soviet untuk membelinya. Seringkali jam tangan yang mereka beli adalah milik mereka sendiri, tetapi bagi kami ini kesempatan untuk membagikan Injil. Itu jam tangan saya. Punya Anda, punya saya. Siapa yang bisa bedakan? Tetapi untukmu, saya akan berikan harga istimewa, 50 lei. 50 lei? 50 lei? Ini penipuan. Nu e ăsta ceasul meu, ăsta e ceasul meu. Apa yang kamu punya hari ini? Ada yang bagus? Koleksi terbaik. Bagaimana menurut Anda? Tidak. Ini kurang baik. Ada yang lain? Kamu punya apa lagi? Yang saya cari tidak ada di sini. Pasti masih ada yang lain. Saya punya pertanyaan. Adakah di sini yang bernama Petrus atau Paulus? Ada. Apa Anda tahu? Gereja Ortodoksmu mempunyai hari khusus untuk merayakan Santo Petrus dan Paulus. Tahukah kamu siapa Petrus dan Paulus itu? Tahu? Anda kesini bukan untuk membeli jam, ya? Tidak apa. Ketika para tentara menyadari kami ada di situ untuk memberitakan tentang Tuhan dan Alkitab, mereka akan menutup pintu dan mendekat. Sangat berbahaya.
tetapi mereka begitu bersemangat untuk belajar lebih banyak lagi. Jadi Petrus dulu adalah seorang pekerja, nelayan, hingga dia bertemu pria yang bernama Yesus. Petrus dan Paulus menggunakan seluruh kehidupan mereka memberitakan bahwa Anak Tuhan datang untuk mengampuni dosa mereka dan membuka jalan menuju kehidupan kekal. Banyak yang kembali kepada Kristus, dan kami bisa membagikan ribuan Injil dengan cara ini. Tentu saja sukacita memenangkan seseorang bagi Kristus selalu bercampur dengan perasaan bahwa ada harga yang harus dibayar. Baik, kalau begitu, ini 50 lei. Bagaimana tadi? Sedihnya, banyak saudara dan saudari kami yang tertangkap dan dipukul habis-habisan. Tetapi mereka tidak mengkhianati pekerjaan kami. Kami bertemu dengan aliran Kristen yang baru sama sekali. Kristen dari gereja bawah tanah. Mereka terus melakukan pekerjaan Kristus seperti pada jemaat mula-mula. Dan kami bertemu di rumah-rumah kami. Kami selalu waspada terhadap mata-mata yang bisa datang dari mana saja. Pelayanan kami pada orang Rusia membuahkan hasil. Ada seorang prajurit muda bernama Peter. Dia datang bersama pasukan Rusia. Bagi Peter, menerima Kristus saja tidak cukup. Dia ingin dibaptis. Piotr Radmanovich Kovalev, я крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Melakukan pembaptisan adalah hal yang beresiko tinggi. Begitu banyak informan di antara kami, dan kami hanya dapat mengundang yang paling terpercaya. Tetapi Peter bersikeras dan kami menurutinya. Gereja bawah tanah kami cukup kecil, tetapi bertumbuh dalam jumlah dan dalam keberanian. Setelah dibaptis,
Peter mempertaruhkan hidupnya dengan menyelundupkan Alkitab ke orang Rusia lainnya. Dia adalah contoh bagi banyak orang yang baru percaya. Berhati-hatilah. Kamu tahu apa yang akan terjadi jika tertangkap. Kamu akan diperlakukan lebih buruk dibandingkan orang Romania yang percaya, jika saja itu mungkin. Jika hidup saya milik saya sendiri, saya sudah pasti dari dulu berhenti. Tapi kita semua milik Kristus, bukan begitu? Anda sendiri contohnya. Terakhir saya mendengar tentang Peter, dia ditahan dan dipenjarakan. Entah apakah dia sudah berada di surga atau terus berjuang di dunia, saya tidak tahu. Tetapi Peter telah melayani dengan berani, dan kami telah belajar pelajaran baru. Setiap jiwa yang dimenangkan bagi Kristus juga harus dijadikan pemenang jiwa, apapun harganya. Terlihat begitu tampan. Tahukah kamu? Aku rasa kamu saja yang resmikan pernikahan nanti, dan aku akan bermain di jalanan sepanjang hari. Tidak. Tidak? Tidak. Tidak? Baik. Kita berjumpa di gereja 1 jam lagi ya. Hanya 1? Jika aku pergi sekarang, aku mungkin tiba lebih awal darimu. Jangan membuat kami menunggu. Apakah aku pernah terlambat, sayang? Tidak. Kami hanya selalu datang lebih awal. Betul. Sabina khawatir saya akan terlambat untuk pernikahan itu. Dan wajar saja, saya begitu mudah teralihkan, terutama oleh mereka yang paling tidak bersalah di antara kita. Kembali ke film? Enggak. Oh, cuma kecil. Pizza? Pizza, no? Api mbare? Ini terang ini. Kau tak jawab. Kau mau jawab? Pada hari itu, kekhawatiran Sabina terjadi. Saya akan sangat terlambat.
Saya tahu kemana saya dibawa. Tipe penculikan ini sudah sering terjadi. Permisi. Jangan bicara. Jawab satu saja pertanyaan saya. Kami tidak akan menjawab apapun. Biarkan dia bertanya, apa bedanya? Hari apa ini? Apa? Tanggal. Saya ingin tahu tanggal hari ini. Dia belum dipukul tetapi sudah gila. Saya menemukan 366 ayat dalam Alkitab yang mengatakan kepada kita untuk jangan takut. Satu untuk setiap hari dalam setahun. Bahkan untuk tahun kabisat pun. Apakah kamu tahu siapa kami? Ya. Dan kemana kita pergi? Ya. Dan yang kamu tanyakan pada kami adalah tanggal. Hari ini tanggal 29 Februari. Waktu itu adalah tahun kabisat, 29 Februari 1948. Saya ingat sebuah ayat untuk hari itu. Mazmur 56 ayat 3. Waktu aku takut, aku berharap kepadamu. Pidato yang Anda sampaikan di Kongres bagus. Anda pasti punya banyak teman. Teman-teman yang membantu Anda, ya kan? Mungkin kita buat kesepakatan. Anda akan sebutkan nama-nama mereka. Mungkin saya akan bantu Anda. Saya tidak suka menyiksa orang. Saya bisa menembakmu. Kolonel, Anda berkata bisa tembak saya. Saya tahu Anda bisa. Jika Anda melakukannya, saya hanya akan pergi pada yang saya cintai. Ada Tuhan dan hidup kekal. Kami bukan pembunuh seperti para Nazi. Kami ingin Anda hidup dan menderita. Saya kenalkan kepada Komrad Brinzaru. Komrad Brinzaru. Pernah melihat gudang sebelumnya. Anda akan menyukainya. Kami dipaksa berdiri di kotak kayu yang hanya sedikit lebih besar dari kami. Paku tajam tertancap di setiap sisi kotak. Kami berdiri berjam-jam, bahkan terkadang berhari-hari. Saya tidak suka berbicara banyak tentang penderitaan yang ngeri ini. Jika saya membicarakannya, saya tidak bisa tidur. Bicara pada saya, bukan Tuhanmu. Sini saya tunjukkan beberapa mainan. Saya ingat satu pendeta bernama Florescu.
para komunis meminta nama-nama anggota jemaatnya. Tetapi dia menolak untuk mengkhianati saudara-saudarinya. Ce se întâmplă aici? Ce caut eu aici? Lăsați-mă! Lăsați-mă în pace! Ce caut eu aici? Lăsați-mă în pace! Hai că e musafir! Ce? Alexandru! Ce cauți aici? Tu ce cauți? De ce l-ați adus? Sunteți de bun, de ce l-ați adus pe Alexandru? Lăsați băiatul în pace! Mă luați cu forță! Lăsați băiatul în pace! E doar un copil! Nu pot să cred! Alexandru! Lăsați-l în pace! E un copil! Ia legați-vă! Nu! Ia-o pe mine! Sunteți nici nebun! Ia-o pe mine! Lasă copilul! Alexandru! Vorbești, mă? Vorbește-mă! Lasă-l în pace! Vă spun, vă spun! Berhenti, tolong berhenti! Saya mohon berhenti! Saya akan beritahu! Saya akan beritahukan! Saya akan beritahukan apapun! Saya akan berikan kepada Anda nama-namanya. Ayah, jangan. Saya tahu Anda bukan seorang pengkhianat. Bicara tentang Yesus selagi bisa. Bicaralah tentang Yesus selagi ada waktu. Selama masih bisa. Anda mau lagi? Dinding-dinding ini dilumuri darah anak itu. Tapi dia mati dengan nama Yesus di bibirnya. Saudara kami Florescu tidak lagi sama setelah menyaksikan kematian anaknya. Siapa yang bisa? Selama 3 tahun saya berada di sel isolasi. Saya hanya punya pikiran saya sebagai teman. Tetapi saya memiliki Tuhan. Saya ingat apa yang ditulis martir Savonarola. Dia berkata, ada 2 jenis orang Kristen, mereka yang dengan tulus percaya kepada Tuhan, dan mereka yang dengan tulus percaya bahwa mereka percaya. Apakah aku percaya pada Tuhan? Sekarang waktu yang menguji.
Setiap malam ketika bel pukul 10 malam menandakan saatnya tidur, aku memulai rutinitas malamku, dimulai dengan doa. Berdoa tentunya sesuatu yang dilarang. Berdoa lagi? Sabina juga ditangkap. Polisi rahasia datang saat tengah malam, menuduhnya menyembunyikan senjata di apartemen kami. Buka pintunya! Sabina Wurmbrand. Saya tahu Anda menyembunyikan senjata di sini. Tidak ada senjata di sini. Senjata yang kami punya di sini hanya ini. Biarkan saya berdoa dan saya akan pergi bersama Anda. Bapa kami, Engkau mengatakan bahwa kami dianiaya, tapi tidak ditinggalkan. Tolong jangan tinggalkan kami sekarang. Semoga penderitaan kami memuliakan Engkau, dan di tengah semua ini, kami boleh memancarkan kasih-Mu. Amin. Mihai, lihat aku. Kamu harus tetap kuat. Saya siap. Sabina! Sabina! Sabina bersama dengan ribuan tahanan politik lainnya dipaksa bekerja menggali sebuah kanal yang menghubungkan Laut Hitam dan Sungai Danube. Kanal ini dianggap sebuah lambang kesuksesan besar komunis. Beberapa insinyur komunis berusaha memperingatkan para pemimpin partai bahwa kanal seperti yang dirancang tidak akan berfungsi. Mereka ditembak. Target hariannya adalah untuk memindahkan sekitar 6 meter kubik tanah per wanita dalam keadaan apapun. Setiap hari, Sabina akan mengulang sebuah ayat, dan seringkali ayat tersebut menyebar ke seluruh camp. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Berhenti berbicara. Anda ingin masuk dalam gudang untuk semalam? Ini hari Sabtu. Pasti begitu. Mereka memukuli jemaat gereja Advent hari ke-7 lagi. Doa adalah satu-satunya pelarianku. Penyiksaan tidak menghalangiku berbicara pada Tuhan. Istri dan anakku selalu ada dalam doaku. Ini cara saya memeluk mereka.
Hasta cara berbitas. Kamu sekarang perlu mandi. Lempar dia ke kanal. Jadi mana Tuhanmu sekarang? Kenapa dia tidak menyelamatkanmu? Dia telah menyelamatkanku. Melalui tanganmu saya masih hidup. Dua tulang rusuk Sabina patah ketika terbentur batu di sungai Danube hari itu. Para wanita sangat menderita dan banyak yang meninggal di kamp kerja paksa. Fericiți cei săraci cu Duhul. Setiap kali mereka memindahkanku dari satu sel ke sel lainnya, saya selalu bertemu dengan orang percaya. Tentu saja, berkhotbah dalam penjara dilarang keras. Masalahnya bukan jika kamu tertangkap melakukannya. Masalahnya adalah seberapa parah penyiksaan yang akan kamu hadapi saat tertangkap. Oter! Iar predici! Hai, miști! Ce faceți, mă? Ia schimbați foarte bine! Și bă, băiatule, predici! Uite că te-ai împredici! Saya sering menyaksikan waktu seorang saudara diseret dari sel kami ke ruang penyiksaan karena dia berkhotbah. Dia akan ditendang, dilukai, dipukuli dengan tongkat dan segala macam penyiksaan lainnya. Sampai mana saya tadi? Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena mereka adalah empunya kerajaan surga. Kami tidak berhenti berkhotbah. Kami membuat kesepakatan dengan penjaga. Kami berkhotbah, mereka memukul. Semua senang. Karena kaki saya dipukul begitu sering dan begitu brutalnya, saya tidak dapat berjalan normal lagi. Apakah tidak ada belas kasihan dalam hatimu? Kita tidak bisa membuat omelet tanpa memecah telurnya. Kata Lenin,
Tetapi telur tidak merasakan apa-apa saat kamu memecahkannya. Kami manusia, setiap pukulan membuat rasa sakit. Saya tidak peduli. Tidak ada Tuhan, tidak ada hukuman bagi kejahatan. Saya bersyukur pada Tuhan yang tidak saya percaya. Saya hidup untuk menyatakan segala kejahatan yang ada dalam hati saya. Saya sedih jika buaya makan manusia. Tetapi saya tidak bisa menyalahkan buayanya. Saya sadari sama halnya bagi mereka yang menganiaya saya. Komunisme telah melucuti kemanusiaan mereka dan mereka tenggelam ke kedalaman kekejaman yang tak terpikirkan. Kegelapan menguasai setiap tindakan mereka dan hanya kasih Tuhan yang bisa memulihkan mereka. Berdoa lagi? Berdoa? Bodoh! Istrimu di penjara, anakmu yatim piatu. Hidupmu sudah hancur dan kamu masih berdoa pada Tuhan hayalanmu. Apa yang masih mungkin kau miliki untuk didoakan? Saya tadi mendoakanmu. Dalam penjara, saya terjangkit tuberkulosis akut. Saat itu TBC biasanya berakhir dengan kematian. Dan saya dipindahkan ke penjara di pegunungan Kapartian. Jika kondisi seorang tahanan semakin buruk, ia akan dikirim ke ruang 4. Tidak pernah ada yang kembali dari kamar itu dalam keadaan hidup. Saya. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Jika Ia membaringkan aku di sini, siapa aku untuk mengeluh? Beberapa pengkhotbah di dalam penjara memang pendeta. Tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang awam yang tergerak oleh Roh Kudus. Salah satunya adalah Macevici. Dia sakit keras. Keluarganya mengetahui kondisinya dan mereka mengirimkan obat untuk menyelamatkannya. Kabar baik, Macevic. Sebuah paket tiba untukmu. Dengan obat-obatan. Mari. Tidak. Hanya kamu.
saya tidak diperbolehkan memberi obat pada tahanan. Tapi jika kamu bantu saya, akan saya berikan, dan kamu akan hidup. Pejabat itu menginginkan hal yang sama seperti biasanya, nama. Saya tidak akan menjadi pengkhianat. Hah? Hebat! Saya suka tentara yang berani. Dia mengatakan kepada Macivici, yang lain sudah berbicara. Bahkan karena laporan merekalah ia dipukuli. Kristus mengajarkan kami untuk mengasihi musuh. Saya tidak bisa membalas kejahatan dengan kejahatan. Macivici meninggal di hadapanku. Saya menyaksikan dia masuk ke abadian sambil memuji Tuhan. Saya melihat banyak pria mati di ruangan itu, dan ini faktanya yang luar biasa. Tidak ada yang mati sebagai ateis. Tidak ada dari mereka yang meninggal tanpa berdamai dengan Tuhan dan sesama. Banyak yang masuk ke ruang 4 sebagai orang ateis teguh. Tetapi saya melihat ketidakpercayaan mereka runtuh selalu di hadapan maut. Sama seperti banyak orang yang berpikir diri mereka religius, namun sebenarnya tidak. Begitu juga beberapa orang berpikir mereka ateis meskipun sebenarnya bukan. Setelah pembebasannya, Sabina tidak tahu apakah saya masih hidup atau mati. Hingga suatu hari seorang teman menemukanku di ruang 4. Dr. Luigi beroperasi secara rahasia dan menyamar. Dia telah menjadi seorang Kristen dan ingin meninggalkan Partai Komunis. Tetapi kami memohon kepadanya untuk tetap tinggal dan mencari cara untuk melayani Kristus. Pengorbanannya adalah yang terbesar dari antara kami semua. Karena bahkan keluarga dan teman-temannya percaya dia telah mengkhianati Tuhan dan kembali ke Partai Komunis. Wurmbrand, benarkah ini kamu? Saya dengar kamu sudah meninggal. Mungkin besok. Sabina akan lega, setidaknya untuk 1 hari lagi. Bisakah kamu menyampaikan pesan padanya? Bisa. Katakan padanya, saya masih hidup. Katakan padanya, aku mencintainya. Katakan padanya, Tuhan hadir di sini. Tanyakan apakah mungkin dia mengirimkan iga babi dengan polenta. Makanan di sini sangat tidak enak. Kamu tidak terlihat sehat, Richard. Jiwaku bernyanyi. Tubuhku tidak begitu baik. TBC bukan hal main-main. Kamu perlu obat. Saya akan coba dapatkan untuk kamu. Kalau begitu, dapatkan untuk semua yang di sini. Tanpa obat-obatan, kamu akan mati. Mereka mengatakan waktuku tinggal 2 minggu beberapa bulan yang lalu.
Aku sudah kehilangan hitungan hariku. Ada masalah, dokter? Ada. Orang ini demam tinggi. Dia membutuhkan obat atau dia akan mati? Mereka semua meninggal. Ini ruang 4. Ideologi komunis adalah tidak lain dari agama setan di bumi. Sebagaimana orang yang melewati penjara komunis menyebutnya. Ideologi ini menelan ratusan ribu korban di antara kami. Namun itu tidak berhasil menghancurkan mereka yang tidak ingin kehilangan jiwa mereka. Berpegang teguh dengan seluruh keberadaan mereka kepada Kristus yang bertahan dalam penderitaan dan akhirnya mati di tangan para komunis. Mereka menerima mahkota kemuliaan. Saya mendapatkan kehormatan bisa berada dalam satu penjara bersama orang-orang kudus yang luar biasa, pahlawan iman yang sama seperti pada awal abad. Mereka memberi persepuluhan dari jatah makanan mereka yang sedikit, memberikannya kepada tahanan yang terlemah. Mereka berbagi komuni dalam kekurangan mereka. Mereka dengan setia bersaksi pada penyiksanya. Mereka dengan sukacita mati untuk Kristus. Bahkan rantai kami menjadi alat musik dan kami menyembah Tuhan bersama. Yang supranatural menjadi yang alami. Saya menyaksikan banyak hal-hal indah. Secara total saya menghabiskan 14 tahun dalam penjara, di mana saya tidak dapat melihat bintang, burung, bahkan kupu-kupu. Saya tetap mengasihi orang Rusia, meskipun mereka komunis dengan segenap hatiku. Mereka bisa membunuh orang Kristen, tetapi mereka tidak dapat membunuh kasih kami. Saya membenci sistem komunis, tetapi saya mengasihi orangnya. Kami telah mengalami sebuah bentuk kekristenan yang baru, yaitu di mana kasih Kristus mengatasi segalanya. Destra
Jesus, Lord, oh help me always to remember how your miracle delivered me from pain, how your love has freed my captive heart forever. By your grace, you've always been my one defender. I was dead, and then you gave me life again. Yes, you gave me life again. And I won't forget the torment and the sadness. I was helpless, so I called upon your name, and you answered me with mercy's tender kindness. Shone your hope to take away my sorrow's darkness, and the light upon your face now shines on me. Yes, forever shines on me. Of your eternal springtime, no more clouds and no more sorrows in my heart. With the sacrifice of praise I kneel before you. With the prayer of thankfulness I will adore you. Jesus, Lord, you are the treasure of my life. Yes, the treasure of my life. Let's gather all our thoughts before the Lord. Let's stand together in our sung worship. Seek His leading and how we should respond to this film we have just seen, In Christ Alone. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save. Till on the cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was laid. Here in the death of Christ I live. There in the ground His body
the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. And no power of hell, no sting of man can ever block me from His hand till He returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand, and no power of hell, no sting of man can ever block me from His hand till He returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand.